Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semoga tetap sehat dan tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, alhamdulillah pada materi hari ini kita sudah memasuki bab baru. Bab 2, faktor dan kelipatan ya. Kalian bisa melihat pada buku paket kalian di halaman 38 ya. Jadi kalian juga bisa melihat di layar yang Bunda Mia tampilkan. Nah, Bunda Mia ingatkan kembali untuk materi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, di mana pecahan itu di dalamnya ada perkalian dan pembagian. Masih ingat kan perkalian dan pembagian? Kalau tidak ingat, Bunda Mia ingatkan sekarang. Kalian bisa lihat di layar ya, di video kalian. Nah, di situ ada mengingat kembali. Nah, yang pertama, selesaikanlah perkalian berikut. Nah, kira-kira masih ada yang ingat tidak? Kita coba mengerjakan ya, beberapa untuk perkalian. Nah, untuk perkalian, 2 dikali 6 berapa? Ya, 12. 12 ya, karena dari 2 kali 6 itu sama dengan 6 ditambah 6. Sekarang lanjut. Untuk 2 kali 7 berapa? Iya, 14. Oke. Paham ya? 14 itu diambil dari 7 tambah 7. Sebanyak 2 kali 7-nya. Nah, ingat ya? Sudah ingat? Oke, nah untuk pembagian, untuk soal kedua. Nah, untuk yang kedua di sini. Coba kerjakan pula pembagian berikut. Nah, yang paling harus ingat kalau pembagian itu kebalikan dari perkalian, ya. Nah, sekarang 4 dibagi 2. Masih ada yang tahu 4 bagi 2 itu berapa? Ya, 4 dibagi 2 itu adalah 2. 8 dibagi 2 berapa? Iya, betul, ada 4. Nah, kira-kira yang lain sudah tahu? Nah, Bunda Mia hanya mengingatkan ya, karena untuk pembelajaran matematika itu dasarnya kita harus menguasai perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sehingga kalian mudah untuk lanjut ke materi-materi berikutnya. Paham ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian faktor. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu kira-kira faktor. Nah, untuk mengetahui faktor itu ada masalah yang harus kita selesaikan dulu. Nah, ayo kita selesaikan masalah tentang balon di atas. Nah, kalian bisa melihat di halaman 39 pada buku paket kalian ya. Bunda Mia bacakan masalahnya. Teddy memiliki 4 buah balon. Balon-balon itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Berapa banyak teman Teddy yang mungkin menerima balon? Jadi ada berapa banyak teman Teddy yang mungkin menerima balon itu? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Perhatikan ya, yang di dalam kotak pertama. Teddy membagikan 4 balon kepada temannya. Ini ya yang pertama. Yang pertama. Nah, kira-kira ada berapa balonkah yang diterima setiap teman Benny? Teman Teddy. Ya, jadi masing-masing temannya mendapatkan 1 balon karena balon Teddy hanya 4. Sedangkan yang mau dibagi adalah yang mau dibagi ke 4 temannya. Jadi masing-masing dapat 1. Paham ya? Nah, sekarang untuk masalah yang kedua, untuk penyelesaian yang kedua yang ini. Nah, Teddy membagikan 4 balon kepada teman Teddy. Jadi, kira-kira ada berapa balon yang diterima teman-teman Teddy? Ada 2 orang temannya. Jadi 4 balon itu dibagi 2 ya, kepada kedua temannya.
Nah, jadi setiap temannya mendapatkan 2 balon. Jadi teman yang satu dapat 2, teman yang kedua dapat 2, jadi totalnya ada 4 balon. Paham ya? Nah, sekarang untuk masalah yang ketiga, untuk solusi yang ketiga, di sini Teddy membagikan 4 balon kepada 3 temannya. Nah, sekarang coba kalian bagikan balon pertama kepada teman yang pertama, balon yang kedua kepada teman yang kedua, balon yang ketiga kepada teman yang ketiga. Nah, ada tersisa 1 balon di Teddy. Jadi, masing-masing anak mendapatkan 1 balon. Tetapi ada 1 balon yang tersisa karena teman Teddy hanya 3. Nah, kalau misalnya Teddy membagikan 4 balon kepada 1 temannya. Nah, ini yang keempat. Jadi berapa yang didapatkan balon teman Teddy ini? Ya, 4 balon karena hanya sendiri temannya. Ya. Jadi Teddy memberikan keempat balon itu kepada temannya yang satu ini. Nah, perhatikan lagi, jika Teddy membagi 4 balon kepada 3 temannya, maka balon akan tersisa 1 karena 4 tidak habis dibagi 3. Maka bilangan 3 bukan faktor dari 4. Nah, yang kedua, jika Teddy membagi 4 balon kepada 4, 2, dan 1 temannya, maka balon tidak tersisa karena 4 habis dibagi 4, habis dibagi 2, dan habis dibagi 1. Maka bilangan 4, 2, dan 1 adalah faktor dari 4. Paham? Nah, untuk penjelasan yang pertama, jika Teddy membagi 4 balon kepada 3 temannya, maka balon akan tersisa 1. Nah, ini ya. Ini. Jika Teddy membagikan balon kepada 3 temannya, akan ada tersisa 1 balon. Artinya 3 bukan faktor dari 4 karena tersisa 1. 4 dibagi 3 tidak bisa. Ada sisanya 1. Jadi 3 bukan merupakan faktor dari 4. Nah, sekarang untuk penjelasan yang kedua. Jika Teddy membagi 4 balon kepada 4 temannya, kemudian kedua temannya dan 1 temannya, maka balon itu habis terbagi. Kalau misalnya 4 balon itu dibagi ke 4 temannya, maka masing-masing temannya mendapat 1. Tidak ada balon yang tersisa. Kalau balonnya dibagi ke 2 temannya, masing-masing temannya mendapat 2 balon. Tidak ada juga tersisa. Nah, kalau keempat balon itu dibagikan ke 1 temannya, maka akan mendapatkan 4 balon. Tidak ada juga tersisa. Kenapa dikatakan? Jadi faktor dari 4 itu adalah 4, 2, dan 1. Paham ya? Karena 4 itu habis dibagi 4, habis dibagi 2, dan habis dibagi 1. Paham sampai di sini? Nah, untuk lebih lanjutnya kalian bisa melihat latihan. Ayo berlatih 21 pada halaman 40. Ya. Nah, jadi Bunda Mia simpulkan dulu kalau faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kalau kita bagi suatu bilangan terus ada sisanya, itu artinya bukan faktor bilangannya, ya. Tapi kalau kita membagi suatu bilangan dengan satu bilangan tertentu dan hasilnya tidak menghasilkan sisa, maka itu merupakan faktor suatu bilangan. Nah, contoh kalian bisa lihat ayo berlatih 2.1 di halaman 40. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, nomor 1, Gina memiliki 6 kue. Kue itu akan dibagi kepada teman-temannya sama banyak. Jika kue itu dibagi kepada 6 teman, masing-masing mendapat berapa kue?
kemudian 5 teman, masing-masing mendapat berapa kue dan sisa kuenya. Dibagi ke 4 teman, nah masing-masing mendapatkan berapa kue dan sisanya berapa. 3 teman, masing-masing mendapatkan berapa kue, 2 teman dan 1 teman. Jika 6 habis dibagi titik-titik, 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 dan titik-titik. Dengan demikian faktor dari 6 adalah berapa? Jadi silahkan kalian isi titik-titiknya. Kemudian tentukan yang mana habis dibagi 6. Dengan menentukan hasil tersebut, kalian bisa mengetahui kalau faktor dari 6 itu adalah yang habis membagi dengan 6. Nah sekarang untuk contoh yang kedua, untuk latihan yang kedua. Tommy memiliki 8 bola. Bola itu akan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Jika bola itu dibagikan kepada 8 teman, masing-masing mendapatkan berapa bola? Kemudian 7 temannya, 6 teman, 5 teman, 4 teman, 3 teman, 2 teman, dan 1 temannya. Jika 8 habis dibagi berapa? Sehingga kita bisa mengetahui faktor dari 8. Ya. Nah, yang paling harus kalian ingat yaitu untuk mengetahui faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi kalau ada sisanya itu artinya bukan bilangannya. Paham ya? Nah, untuk materi hari ini kita hanya mempelajari tentang faktor bilangan. Jadi silahkan menyelesaikan latihannya di Ayo Berlatih 2.1. Mudah ya. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini. Dan jika ada yang belum jelas, kalian bisa menghubungi Bunda Mia lewat WA ya. Bunda Mia tunggu tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum.